Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fiarni, NPM 2140605020, jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tema kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, kemudian kaitkan dengan Islam, bagaimana Islam sangat mendukung kemajuan iptek, kemudian sertakan dalilnya dalam Al-Quran. Sebelum ke penjelasan, sebaiknya kita harus tahu dulu pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method AJI 2017. Sedang teknologi adalah pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Hasibuan 2014, ketentuan halal haram, hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada, sedangkan yang lainnya adalah fadlun atau keutamaan. Di masa pandemi COVID-19 terjadi transformasi di bidang agama, khususnya di bidang dakwah. Zainuddin 2020. Dari transformasi inilah maka sosial media menjadi salah satu tren dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarga, khususnya pendidikan agama. Dalam pendidikan agama, dakwah menjadi salah satu yang dilakukan Zainuddin 2020. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Sebelum anak mendapatkan pendidikan di luar sana, perlu sekali kita sebagai orang tua memberikan bekal ilmu agama kepada mereka sebelum mempelajari ilmu-ilmu umum. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud dari hadis tersebut adalah lebih utama orang yang mau menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Inilah yang dinamakan sedekah jariah. Adapun dalam surah Ali Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah.
yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat tersebut menerangkan bahwa mereka yang berilmu diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagai firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Surah Al-Baqarah ayat 159.